pertemuan yang ketiga ini, saya akan menampilkan contoh bagaimana pendekatan ekologi budaya dioperasikan oleh Profesor Marvin Harris. Mbah Harris sudah almarhum, Mbah Harris ini dari Universitas Columbia. Jadi Marvin Harris sendiri memberikan kritik terhadap pendekatan ekologi budaya yang disampaikan oleh Hyun Suhut. Tetapi hingga derajat yang sangat besar, Marvin Harris juga mempraktekkan pendekatan ekologi budaya, dalam arti dia mengikuti prinsip berpikir yang ditawarkan oleh Hyun Suhut bahwa kebudayaan itu terdiri dari 3 elemen: teknoekonomi, organisasi sosial politik, dan ideologi, dan bagaimana bentuk atau corak kebudayaan secara keseluruhan itu dipengaruhi oleh proses adaptasi manusia dengan lingkungan. Jadi intinya Harris itu sepandangan dengan Hyun Suhut bahwa corak kebudayaan dipengaruhi atau keragaman itu berpangkal pada proses adaptasi masyarakat terhadap lingkungan. Harris menulis banyak buku tentang asal-usul kebudayaan. Mengapa orang Islam tidak boleh makan babi? Mengapa orang Hindu tidak boleh makan daging sapi? Mengapa sampai muncul kanibalisme? Mengapa kaum perempuan di Amerika mengembangkan kegiatan liberasi perempuan, women slaves, dan sebagainya. Nah, semua pekerjaan ini, kerja akademik ini dibangun di atas pendekatan materialisme, mengikuti alur berpikir ekologi budaya tadi, ya, yang berpangkal pada proses adaptasi terhadap lingkungan. Dalam kesempatan ini saya akan menceritakan ini dongengnya Mbah Harris tentang mengapa orang Hindu India itu menyucikan sapi, ya, dan mengharamkan makan daging sapi. Kawan-kawan bisa melihat sendiri bagaimana gejala, fakta perilaku masyarakat India terhadap sapi ini lewat berbagai video, banyak videonya ya. Bagaimana sapi dibiarkan berjalan di kota tanpa diganggu, bagaimana sapi diikutkan dalam ritus-ritus keagamaan, dihias, disembah, secara disembah, dan juga dibuatkan patungnya. Bagi orang Indonesia, gagasan ini tidak terlalu aneh sebenarnya, karena kita juga melihat, kita memiliki tradisi yang mirip. Di Jawa kuno kita punya ide tentang lembu nandi, sapi titianipun Bathara Guru, ya, sapi yang menjadi kendaraannya Bathara Guru. Secara ideologis, secara keagamaan sapi ini ya tidak boleh dimakan karena ini bintang suci. Ya, tadi kendaraannya Bathara Guru, lembu nandi. Masa kendaraannya Tuhan mau dimakan, gitu kan, ya nggak boleh, gitu. Akan tetapi Harris mencoba bergerak lebih lanjut dari penjelasan religius, penjelasan yang dalam antropologis ya tidak mistis. Artinya gejala yang real orang tidak boleh makan A atau makan B dijelaskan dengan bahwa ini dilarang oleh kekuatan ilahiyah, oleh dewata, oleh Tuhan. Nah, ini penjelasan mistis. Sesuatu yang real diterangkan oleh sesuatu yang sumbernya tidak bisa diidentifikasi di mana keberadaannya dan bagaimana proses kerjanya. Mistis. Mbah Harris ini mencoba keluar dari cara berpikir. Dalam kajian Marvin Harris, pranata sapi suci ini bisa diterangkan, ya kan, mengikuti prinsip berpikir ekologi budaya oleh relasi-relasi manusia dan alam di negeri tersebut, di India, yang kemudian mengantar atau berakhir sampai pada satu kalkulus, satu perhitungan ekosistemik bahwa akan lebih menguntungkan bagi masyarakat bila sapi itu dibiarkan hidup
daripada dipotong, dijadikan dendeng, jadikan abon, atau jadikan rendang, jadikan rangga. Jadi sapi yang hidup itu lebih menguntungkan secara ekologis dan ekonomis daripada sapi itu dipotong. Itu kalkulus ekologisnya seperti itu. Menurut kitab Weda dan berbagai sumber arkeologis dan sejarah, hingga abad ketiga Masehi, kaum Brahmana dan orang India itu masih makan daging sapi. Artinya, kalau dikatakan bahwa larangan makan daging sapi ini adalah perintah ketuhanan, atau ya katanya Tuhan itu tidak kenal waktu, tapi ini kata sejarah ada waktunya tuh. Gitu. Dulunya kagak dilarang, tapi setelah abad ketiga baru dilarang. Nah, ini ada apa bagi para ahli sejarah dan para arkeolog? Kenapa perintah ini saya muncul abad ketiga? Dalam analisis para ahli sejarah dan arkeologi lagi, pada awal milenia pertama, pertumbuhan populasi manusia di lembah Sungai Gangga itu maksat, dan kenaikan populasi ini harus dibarengi dengan intensifikasi pertanian karena manusia harus makan. Intensifikasi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk, populasi manusia yang terus bertambah menimbulkan krisis lingkungan. Hutan di India dibuka, dijadikan lahan pertanian. Ketika hutan dibuka, digundulin, maka muncul problem lingkungan, kekeringan. Kalau kemarau kering, kalau musim hujan banjir, muncul problem lahan kritis. Kenapa sampai kekeringan seperti itu dan seperti itu? Karena kita tahu dari para ahli ilmu, dari para ahli lingkungan, bahwa hutan ini memang punya fungsi sebagai pengatur air di alam ini. Jadi pengatur tata airnya itu hutan. Ketika hutan hilang ya sistem lingkungan berubah. Nah, krisis lingkungan, hilangnya hutan, banyak kekeringan, banyak banjir, pangan jadi susah diproduksi, sementara jumlah populasi makin meningkat, padang rumput untuk mengembalakan sawit berkurang, harus dijadikan lahan pertanian, membuat daging yang tadinya itu mudah didapat dan murah secara ekologis menjadi semakin mahal. Apalagi pertanian intensif memerlukan input energi yang lebih besar, subsidi energi dari manusia supaya bisa menghasilkan panen lebih banyak, yaitu tanahnya harus dicangkul lebih dalam, dibalut dalam. Untuk itu manusia perlu bantuan sapi, tenaga pembasah, tanpa sapi, pertanian yang intensif tidak bisa dilakukan. Tanpa pertanian yang intensif, produksi pangan yang melimpah tidak bisa dicapai. Populasi manusia yang meningkat tidak bisa survive. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka akan lebih menguntungkan apabila sapi dibiarkan hidup daripada dipotong jadi makanan instan. Karena kalau dibiarkan hidup ya bisa dipakai sebagai alat produksi. Tapi kalau dipotong sekaligus dimakan ya sudah, mata rantai transfer energinya selesai. Nah, tentu saja kalkulus ekologis ini akan lebih diterima dan dipatuhi masyarakat
jika dinyatakan sebagai kehendak ketuhanan daripada dikatakan sebagai ini loh lebih untung kalau sapinya dibiarkan hidup. Namanya manusia itu kalau dibilang ini perhitungannya kayak begini masih suka ngeyel, tapi kalau dibilang ini perintah apa goib gitu lah banyak nganutnya. Perintah goib saja masih banyak yang suka bantah, apalagi kalau dibilang ini perhitungan-perhitungan yang rasional dan manusiawi. Contoh ini banyak ditemui di masyarakat kita kan, bagaimana untuk menjaga agar satu lingkungan itu aman, tidak rusak, masyarakat menciptakan satu ide bahwa pohon di sini adalah pohon suci yang menjadi rumah dari danyang kampung, tidak boleh ditebang. Nanti kalau ditebang, danyangnya marah dan akan timbul pagebluk, timbul penyakit dan sebagainya. Nah, dengan membuat pranata sosial atau tradisi yang mengatasnamakan kekuatan ilahiyah, mengatasnamakan dayaning goib, bahasa Jawanya itu, masyarakat mampu membangun aturan-aturan yang dipatuhi oleh orang banyak dalam jangka waktu. Nah, peraturan tentang tidak boleh makan daging sapi ini adalah memang diciptakan di masa lalu, tetapi bagi masyarakat India kontemporer, kalkulus ini masih berlaku. Ketika masyarakat India populasinya terus bertambah dan industrialisasi pertanian belum berlangsung hingga tahun 1960-an, 70-an, sapi tetap merupakan tenaga pembajak utama di sektor pertanian pangan India. Dan bagi petani India saat itu lebih murah menggunakan sapi daripada menggunakan mesin traktor. Traktor tidak bisa beranak, tapi kalau sapi bisa beranak. Traktor harus makan minyak diesel, tapi kalau sapi makannya rumput, sisa makanan, sebagainya. Selain itu, sapi juga menjadi sumber bahan bakar yang penting bagi masyarakat di pedesaan India. Teletongnya itu dikumpulkan, dikeringkan, nanti dibakar jadi ya bahan bakar. Kalau perkembangan sekarang ini banyak kotoran sapi yang dikembangkan jadi sumber biogas, gas bio. Ini juga menjadi sumber bahan bakar. Nah, kalau sapinya dihilangin kan ini sumber bahan bakarnya hilang. Di samping untuk bahan bakar, teletong sapi juga bisa untuk bahan bangunan, untuk bikin tembok, melepot tembok. Yang lebih penting lagi, sapi menghasilkan makanan yaitu susu. Kalau tidak ada sapi yang hidup, maka tidak ada produksi susu. Sapi mengubah protein nabati, rumput, kulit pisang sebagainya menjadi protein hewani. Tanpa makan daging sapi pun orang tetap bisa mendapatkan input protein hewani melalui susu. Nah, agar sapinya ini tidak meledak populasinya, maka secara diam-diam para petani ini melakukan kontrol populasi sapi dengan cara melakukan seleksi. Hanya sapi betina saja yang dibiarkan hidup. Sapi jantan secara diam-diam dimatikan. Karena kalau petani itu memelihara sapi jantan, dia tidak bisa mendapatkan susu. Bisa mendapatkan teletong, bisa mendapatkan tenaga ngajak, tapi tidak bisa mendapatkan susu, rugi. Sehingga akhirnya kebanyakan sapi yang dibiarkan itu adalah sapi perempuan. Dan para petani memang secara sengaja
menyeleksi agar sapi betina inilah yang tetap hidup, sementara sapi laki-lakinya disingkir. Seleksi macam ini kalau nanti kalian mau melihat juga bisa disaksikan ada di kalangan para petani di Eropa. Mereka secara sengaja memilih menyeleksi agar hanya sapi, anak sapi betina yang terus tumbuh dan nanti bisa menjadi penghasil susu daripada membesarkan sapi jantan yang nanti hanya bisa menghasilkan daging. Sapi betina yang tua dan kemudian mati juga ternyata di India tetap dimanfaatkan. Kaum Brahmana dan kaum Hindu berkasta tidak makan daging sapi, tetapi daging sapi ini boleh dimakan oleh kaum yang tidak berkasta, kaum Harijan. Dan kulitnya diolah menjadi bahan baku, bahan mentah untuk industri kulit India. Sungguh aneh, ajaib dan menarik diperhatikan bagaimana India yang masyarakat Hindunya itu memuja sapi, mensucikan sapi dan melarang makan daging sapi, ternyata merupakan salah satu produsen kulit sapi terbesar di dunia. Berarti ada sapi di situ dan dimatiin ya, dan kulitnya diolah. Nah, lewat studinya ini Marvin Harris mengungkap bagaimana pranata religius yang mistis ternyata bisa diterangkan secara logis. Dan ini bukan hanya pandangan Marvin Harris seorang diri. Nah, Mahatma Gandhi, pemimpin India ini, pemimpin nasional, pemimpin politik dan juga pemimpin spiritual India menyatakan bahwa sapi ini bukan hanya memberikan susu kepada bangsa India, tetapi juga memungkinkan proses atau kegiatan pertanian bisa dijalankan. Tanpa sapi, bangsa India akan kocar-kacir. Oleh karena itu, akan lebih menguntungkan apabila sapi dibiarkan hidup daripada dijadikan dendeng. Nah, ngono ceritanya Mbak Marvin Harris. Terima kasih.